Bapak-bapak yang hadir di dalam sesi acara ketiga ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Ibu narasumber yang sudah berkesempatan datang hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan kepada Bapak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indonesia Kepulauan Seribu, Bapak Ahmad Yani, Rifai Yusuf, SMSI, para narasumber, tokoh masyarakat, dan rekan-rekan sekalian. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di sesi ketiga, yaitu sesi terakhir di paparan tema dengan peningkatan kesadaran bela negara. Oke, sekilas saya akan bacakan portofolio tentang narasumber. Nama lengkap Dr. Siti Rahma, SPMM, CMD, CRGP. Tempat tanggal lahir Kediri 8 Mei 1975. Jabatan akademisi praktis SDM sekaligus Ketua Umum Garda Poli, Jaringan Pemberdayaan Politik dan Lingkungan Hidup. Riwayat pendidikan S1 Universitas Holloway, S2-nya Universitas Mercu Buana, S3-nya Manajemen SDM Universitas Negeri Jakarta. Alamat kantor Jalan Jenderal Ahmad Yani. Alamat rumah Jalan Batu Jamrut, Kecamatan Kramat Jati. Itu sekilas tentang narasumber yang akan membawakan materi di sesi ketiga ini dengan tema dengan judul Dasar-dasar dan nilai-nilai bela negara dan perkembangan jati diri bangsa. Oleh sebab itu mohon untuk diperhatikan. Nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan kita akan di sesi kedua. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Tes. Ke kantor Kes Bangpol bawa rajungan. Rajungannya segar di atas talam. Walau tidak berjabat tangan, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Kes Bangpol Kepulauan Seribu, Ibu narasumber yang masih setia, moderator, dan seluruh teman-teman Kes Bangpol Kepulauan Seribu yang hadir, dan tentu teman-teman yang hadir sebagai peserta kali ini. Saya tentu mengucapkan terima kasih kepada Kes Bangpol yang sudah mengundang saya. Dan saya yakin dan percaya ini teman-teman seharian dari pagi duduk aja kan? Betul? Duduk. Oke. Pertama dan yang utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, sebelum kita masuk materi, boleh kita tes konsentrasi? Oke, boleh berdiri teman-teman? Ya. Sederhana aja, tapi kalau nggak konsen nggak boleh duduk. Ya. Kalau saya bilang hai, jawabannya halo. Halo jawabannya. Kalau saya bilang pagi, tepuk sekali, pagi. Siang tepuk 2 kali, siang. Sore tepuk 3 kali. Malam tepuk setengah. Ya, nggak bunyi ya. Oke, ini karena mahasiswa saya yakin cepet nih. Halo, pagi, siang, malam. Nah, berarti kurang konsentrasi. Kita ulang lagi ya. Halo, pagi, siang, hai, malam. Nah, masih ada yang nggak konsen. Kita ulang lagi. Pagi, pagi. Tepuknya yang benar dong. Kalau pagi sekali aja. Siang, pagi, malam. Nah, ulang ya. Pagi, malam. Ya, oke. Terima kasih. Boleh duduk. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber
narasumber yang cantik cetak dari Kementerian Dalam Negeri. Saya tinggal menambahkan saja, ya, apa dasar-dasar dan nilai-nilai bela negara dalam membangun jati diri bangsa. Jati diri bangsa itu adalah sebuah membangun karakter bangsa, ya. Pertama yang akan saya tanyakan sebelum kita tahu nilainya, sebenarnya menurut Ade ini kan sudah dapat satu materi nih. Apa yang paling mendasar kenapa kita itu sebagai ya warga negara Indonesia, karena bukan aja mahasiswa ya, yang hadir di sini merasa penting untuk membangun jati diri bangsa. Apa yang menurut Ade ini, boleh ya, boleh ada pointernya ya. Saya merasa penting nih membangun jati diri bangsa. Apa? Supaya apa? Ngapain bela negara? Untuk apa? Buat tidak ada kerusuhan. Ada yang lain? Jati diri bangsa. Apa sih jati diri bangsa? Kita ingin dia membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya, apakah kita hari ini sebagai warga negara Indonesia bangga menjadi warga negara Indonesia? Bangga atau enggak? Banyak yang melecehkan di media sosial, ya. Begitu banyak hal-hal yang terjadi di negara Indonesia sehingga kita sebagai warga negara tidak merasa bangga. Betul nggak? Kira-kira akan ada jati diri bangsa. Ada yang tagline, ya boleh sambil ini lewat. Ada tagline-nya gini, kabur dulu aja. Ya, kira-kira itu akan membangun jati diri bangsa nggak? Dengan tagline itu, berarti kan keluar negeri. Banyak kan yang sudah berhasil keluar negeri, bukan kembali lagi membangun bangsanya. Sudah enak di luar negeri ketimbang di Indonesia. Nah, berarti kita nggak bangga sebagai warga negara Indonesia. Nah, kalau kita sudah tidak bangga lagi, tentu kita tidak akan membangun nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, menurut Ade lagi, satu tadi sudah jawab. Ini kalau di depan nggak apa-apa nanya-nanya ya. Saya di depan nih, ya udah saya ke belakang deh. Di depan mau ditanya, kayaknya dia semangat nih ditanya. Menurut Ade, sebenarnya nilai-nilai apa sih kita sebagai berbangsa? Apa dasar nilai kita itu apa? Pancasila. Coba sebutkan Pancasila. Sila kedua. Sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Pancasila katanya nilainya. Ya, oke. Jadi cinta tanah air. Kita tuh cinta tanah air. Salah satu cinta tanah air itu diperlihatkan dengan apa contoh nilainya? Ini kita punya Pancasila 5. Di dalam 5 itu ada cerminan nilainya, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa. Ini dipelajarinya ini sejak kita SMP, SD malah. Saya lihat pelajaran anak saya yang SD itu, wow, luar biasa dalam segi nilai tentang bagaimana ketuhanan yang Maha Esa berketuhanan itu. Apa contohnya misalnya kalau berketuhanan yang Maha Esa itu? Kan harus ada. Oh, kita hafal Pancasila, tapi nilai-nilainya apa yang diterapkan itu nggak membumi ke kita. Kita berketuhanan yang Maha Esa, tapi kita sebagai orang Muslim nggak pernah sholat. Kira-kira berketuhanan nggak? Ya kalau yang non Muslim berarti yang Kristen ke gereja misalnya seminggu sekali gitu ya. Ya betul. Berketuhanan. Lalu yang kedua kemanusiaan yang benar, persatuan. Boro-boro persatuan. Ya. Persatuan kemarin dengan kerusuhan, ada nggak persatuan di situ? Hadir nggak di situ? Jadi menurut adik-adik, kondisi karakter dan nilai bangsa hari ini dalam kondisi baik-baik saja atau dalam kondisi yang
Kurang baik? Dari sekian ya teman-teman, dari 1000 orang yang hadir di sini hari ini, kalau dibilang nih, ada nih negara lain, atau katakanlah kayak kemarin ya, Israel membombardir negara lain, kira-kira ada yang mau angkat senjata nggak? Kan bela negara. Angkat senjata? Boleh angkat tangan yang mau angkat senjata, coba saya lihat. Demi negara loh. Kagak ada kan? Hah? Ya namanya bela negara. Negara siapa? Ya negara Indonesia lah. Masa kamu mau bela negara lain? Ya, kalau ada negara Israel yang mau datang bombardir Indonesia, kan itu terjadi kan? Di negara lain, bukan di Indonesia. Nah kemarin kan ada arbitrase itu, ya kan? Ketika Indonesia melarang tuh, ada pesanan dari Israel. Ya, kita sebagai warga negara mana nih? Menolak apa enggak? Menolak. Oke, jadi yang paling penting ini ideologi asing, ya, potensi disintegrasi sosial dan derasnya globalisasi. Teman-teman, yang namanya globalisasi sudah nggak ada border, nggak ada batas-batas negara itu sudah nggak ada lagi, ya. Karena teman-teman hari ini dengan gadgetnya, ya, dengan gadget itu semua nggak ada batas. Di negara lain masih ada batas. Batasnya gini, ketika media sosial masih ada yang dilarang, berbatas. Tapi kalau Indonesia ini bebas, negara bebas. Jadi mulai dari ada teman-teman SD sudah bisa nih. Ya kalau yang namanya teknologi itu kan ibarat seperti mata pisang. Ya. Jadi tergantung penggunanya. Mau menggunakan untuk ngiris atau untuk ngiris cabai atau nikam merah. Tergantung penggunanya. Jadi sama, teknologi pun sama demikian. Tapi kita nggak bisa menentang teknologi karena itu keharusan, ya, nggak bisa. Maka yang harus kita manfaatkan hari ini adalah kita memanfaatkan teknologi agar bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan juga manusia Indonesia, ya, warga negara Indonesia. Boleh dilanjut? Tadi ya Pancasila ideologi kita. Tapi bukan sekedar teori dan hafalan, ya. Apakah kita berpancasilais ini sudah betul-betul berpancasila benar enggak? Ya, ada teman kita sama-sama nih, ya, merasa tertindas. Biarin aja dia tertindas. Bukan saya ini. Saya pikir itu bukan karakter Pancasilais kan? Ya, kita itu harus merasakan juga apa yang menjadi kesusahan bagi orang lain. Itu berkemanusiaan, persatuan. Tentu persatuan ini ya harus sama-sama. Kalau di zaman dulu kan model persatuannya ada yang gotong royong, mau buat rumah bareng-bareng. Pernah lihat gak tuh? Rumah didirikan bersama-sama. Kalau sekarang ya rumah didirikan ya masing-masing. Gak punya duit, ya gak bisa bangun rumah. Berarti nilai-nilai gotong royongnya makin menipis. Nggak pernah terjadi tuh, apalagi di kota-kota yang seperti kita. Ada yang bangun rumah tetangga, terus ada yang bikin kayunya, terus gotong tuh rumah. Sampai itu terjadi zaman dahulu. Berarti tantangan sekarang adik-adik milenial ini, Gen Z itu banyak kan nilai-nilai kapitalismenya luar biasa. Sementara kalau Pancasila dan UUD 45 itu mengajarkan nilai-nilai sosialis. Ya. Ya, pasal 33 misalnya. Bumi, air dan kekayaan alam dipelihara oleh siapa? Lalu digunakan untuk kesejahteraan. Banyak kan sekarang kan justru terbalik. Segelintir orang menguasai kekuasaan negara dan digunakan untuk segelintir orang, bukan sebaik benar-benarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kita ini di tengah kondisi UUD 45 kita bagus,
Pancasila kita bagus, tapi nilai-nilai prakteknya kalau ibarat kata ini ada awannya, ya. UUD 45 itu kan sekedar di atas landasan, ya. Lalu kemudian di bawahnya pada prakteknya itu mengikuti proses-proses budaya yang menjadi budaya barat, ya, bukan lagi budaya timur. Kalau budaya timur satu dicubit terasa oleh teman-temannya, ya. Tapi kalau biarin aja, bukan saya, ini berarti budaya individualisme. Budaya barat itu kan lebih menekankan individualisme, ya, kapitalisme. Sedangkan budaya timur kita ini lebih pada kekeluargaan. Bahkan pengambilan keputusan kerakyatan, bagaimana bunyi sila keempat, permusyawaratan perwakilan. Pancasilanya berapa nilainya? Kuliahnya A, B, A, pantesan. Ada yang di sini mengenal 36 butir Pancasila nggak? Oh, ini pasti udah nggak tahu, ya. Zaman P4 di zaman kita itu ada namanya 36 butir Pancasila. 36 butir itu coba searching, pasti ada tuh. Itu landasan nilai semua, ya. 36 butir Pancasila itu berdasarkan, jadi pasal sila ke-1 itu nilai-nilainya apa aja, berapa butir, ya. Sila kedua berapa butir, itu semua berdasarkan nilai-nilai yang terbangun di masyarakat, yang harusnya terbangun. Oke. Jadi esensinya apa? Rela berkorban untuk keutuhan negara, ya. Bertujuan melindungi negara, ya, itu sebenarnya esensi konstitusinya, ya. Lalu pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut. Sebenarnya kata berhak dan wajib, ya. Kalau hak itu apa yang kita terima, kalau wajib itu apa yang kita berikan. Nah, di dalam pasal 27 ayat 3 ini wajib ikut serta. Berarti kita ini kalau dipanggil oleh negara, mau kita tua, mau muda, kalau dipanggil oleh negara untuk ikut serta, ya, dalam pembelaan negara, ya udah ikutan, ya. Tapi jangan sampai ikutan hanya menjadi korban. Nah, bentuknya kalau nggak ada huru hara, biasanya orang penetrasi. Negara lain penetrasi budayanya itu bukan, sekarang itu bukan bentuknya dalam bentuk senjata lagi. Penetrasi yang paling nyata, yang masuknya budaya-budaya luar itu adalah melalui apa? Digital. Melalui handphone yang teman-teman semua pegang saat ini, ya. Apa yang paling budaya luar yang paling menurut teman-teman ini atau adik-adik deh, yang paling merusak generasi muda saat ini? Apa? Contoh budaya yang paling merusak saat ini, yang sudah masuk ke dalam di negara kita. Judi online, terus apa lagi? Apa yang paling merusak? Budaya dari luar. Don. Coba. Apa yang paling merusak budaya dari luar? Contohnya, masa nggak tahu? Kalau kita nggak tahu apa yang merusak, kita nggak mungkin membuat sebuah pertahanan, ya. Jadi kita harus tahu ini nilai-nilai luar ini yang sudah merusak banget ini 1, 2, 3 tadi judol sudah ada satu contohnya. Berarti kalau itu merusak, berarti judi online menurut Ade ini nggak boleh dipelihara, ya kan? Oke, nggak boleh dipraktekkan. Nah, siapa di sini? Apa budaya luar yang menurut Ade ini sudah merasuk nih ke negara kita? Nah, satu lagi nih. LGBT, oke. Nah, cara berpakaian gimana? Cara berpakaian? Oke. Oh, maksudnya budaya barat juga. Cara berpakaian mereka. Tiga. Ada yang lain? Ada lagi nggak? Ini meja sini gimana? Apa kira-kira nih? Yang menurut adik-adik ini sudah budaya barat ini, bukan lagi Indonesia nih. Ada nggak? Oh, living together.
Oke, itu betul-betul. Jadi udah berapa tadi? 4. Menurut Bapak apa Pak? Budaya luar yang sudah merasuk nih. Apa? Apa tadi? Hah? Budaya luar nih, perilakunya nih. Apa nih? Menurut Bapak ada nggak? Kira-kira budaya luar nih yang merusak nih generasi kita. Gak hormat pada yang tua. Ya ini sekaligus curhat. Oke. Ya, jadi teman-teman, ini jangankan ini yang sudah dicontohkan ya. Kalau kita nih nonton beberapa film ya, platform kayak Netflix ya, kita ngelihat ya betapa propaganda yang dihasilkan dari film-film itu adalah model penetrasi budaya yang secara tidak langsung itu merusak. Jadi yang pertama dirusak itu. Jadi kalau mau merusak suatu bangsa, gak harus langsung dengan senjata. Yang harus dirubah itu adalah bagaimana merusak mindsetnya. Mindsetnya dirubah, ya. Yang namanya sebuah opini, kalau itu diberitakan terus-menerus, yang salah bisa menjadi benar, ya. Jadi namanya adalah brainwashing, ya. Cuci otak. Setiap pagi itu yang dilihat, setiap pagi itu yang dilihat, setiap pagi itu yang dilihat. Ketika Anda ditanya, yang akan dijawab adalah yang itu yang dilihat. Jadi cara merusak generasi itu nggak harus lewat perang. Cukup dengan media-media mainstream yang ada saat ini yang teman-teman punya